Saya buka slide-nya buat materi kita. Slide-nya dari buku varian ya. Oke, udah kelihatan slide-nya? Udah, Pak. Udah, oke. Sebagian akan replikasi dengan slide-nya ini kalau lagi belajar makro ya. Kita pakai bapaknya ekonomi makro. Jadi intinya yang disampaikan oleh si Keynes bahwa ekonomi itu ada 5 jadi saja, tapi itu metode. Ya, metode ini bisa di cara berbeda ya dengan yang lain nanti nggak ada masalah. Ada orang yang saya cara gampangnya kamu hitungnya kalikan aja berasnya, kalau 1 berarti kali 1,5. Kalau satu gelas, nah, maka akhirnya 1,5. Kalau 2 gelas maka airnya berarti 3. Ini kan gampang gitu. Tapi ada juga yang metode yang pakai jari, pakai masukin jari, celupin gitu kan, kelihatan gitu kan. Ya, metode beda-beda ya. Ada orang dengan cara, tapi intinya adalah ya bisa beda. Saya sama kalian beda dalam melihat ekonomi, itu bisa beda. Jadi bukan doktrin ya. Kalau doktrin kalian nggak bisa membuat cara berpikir dan teknik berpikir kita dalam ya merumuskan suatu kesimpulan ya. Jadi yang nggak kalah penting adalah nanti bagaimana kita menyimpulkan dari suatu fenomena tersebut. Kalau di arsitek itu ya, dia paling penting itu bangunnya konstruksinya harus benar dulu. Kalau tukang itu ya, tukang bikin rumah, maka itu udah aman tuh. Dia mungkin slope atau bikin tiang apa ya, nggak ada, udah kuat gitu. Kalau di sini, kalian di ekonomi ini, di teori mikro 1 itu digenjot ya, atau dibenarin masalah membangun suatu konstruksi model. Itu akan terbantu kalian nanti bikin ekonometrika, belajar ekonometrika, dan itu akan membantu kalian nanti bikin skripsi. Ya, konstruksi dulu harus sebenarnya. Oke, ini model kemarin sempat kita singgung juga. Tadi ada ya yang kita terangkan tentang exogenous sama endogenous. Kalau exo berarti itu di luar ya, model yang akan kita amati. Jadi untuk sementara kita menganggapnya itu variabel luar yang tidak kita amati. Balik lagi, apakah dia berdampak langsung atau tidak nanti kepada model kita. Kalau secara tidak langsung nanti kita bisa anggap dia sebagai exogenous, tapi kalau seandainya model yang mempengaruhi ya, secara langsung kita anggap sebagai model endogenous. Oke. Ini contoh ya, kita kalau kalian udah baca, nanti kan udah merangkumnya buku varian yang dicontohkan itu dengan cara membangun model pasar dari apartemen. Ya, nah, saya ingatkan lagi, silakan kalau kalian ingin kesulitan baca buku varian, carilah buku-buku lain yang bisa mensupport kalian. Tapi grade-nya harus lihat ya perbedaannya. Intinya materinya sama buku. Ada yang pakai buku SMA silakan. Cuman yang harus kalian lihat adalah SMA itu kan untuk apa ya, untuk anak SMA, terus di atas itu ada materi lain yaitu pengantar mikro. Nah, baru nanti ke teori mikro 1. Jadi kalau seandainya kalian mencari sumber lain, saran saya bukan SMA, saya buku pengantar mikro. Tapi dia tidak 100% bisa mensupport kalian, dia cuma membantu kalian konstruksi secara teori. Tapi logika termasuk grafik sama matematika itu terpaksa ya kalian cari buku suplemen lain. Saya lagi usahain kalau bisa nulis buku juga tentang ini untuk membantu yang versi bahasa Indonesia ya, dengan bahasa Indonesia lah. Lagi saya kejarkan tapi nggak keburu-buru juga, banyak aja kerja. Terus di sini ya bagaimana kita mengkonstruksi suatu model ya. Nah, kemarin kita sempat menyinggung ya bahwa kalau bisa dia bikin aja model itu sesederhana mungkin ya. Kalau kalian mau bikin skripsi kayak gitu juga. Ini contoh pernah ya dengan kasus apartemen ini saya suruh mahasiswa saya bikin satu judul skripsi. Dan itu udah tamat ya tahun lalu. Kasusnya adalah bikin kos-kosan di Payakumbuh ya. Konstruksinya sama seperti ini, sederhanakan saja itu ya. Di sini kita dalam mengkonstruksi modelnya sederhananya adalah kita membedakan dulu apartemen. Kalau di sini kasusnya kalau di buku kan apartemen. Kalau di Sumatera Barat kan kalian mungkin ada apartemen ya, gitu kan. Ada, kita gampangnya kos-kosan lah. Ada kos-kosan tuh yang dekat, kalau mau disebut seperti itu, dekat sama kampus ya, atau dia jauh dari kampus. Yang lain kita asumsikan dia identik atau sama, itu dulu. Jadi bikin aja model yang sederhana. Kita mengasumsikan bedanya cuma di jarak saja, ya lokasi saja yang beda. Ada yang dekat sama kampus atau dekat kantor atau pusat perkotaan, ada yang pinggiran. Oke, contoh saya nih, saya tinggal di pinggiran nih, karena kalau udah mendekati perbatasan dengan kota, tinggal di Tumbuh ya. Dulu sempat ngontrak di pusat kotanya, sekarang ada rumah posisi di pinggir kota Payakumbuh. Anggap seperti itu ya, ada yang dekat sama kota, ada yang jauh. Tapi hal lain kita anggap sama.
kita nggak peduli warna catnya. Mungkin ada orang yang seleranya prefernya, wah saya pengen warna cat ini nih, di kota ini nggak ada, di dalam kota nggak ada di luar kota. Nggak, kita abaikan bentuk pintunya, ya. Pokoknya hal-hal yang dalam itu yang bisa kita anggap sama saja lah. Yang bedanya cuman lokasi saja. Maka di dalam model asli kan nggak bisa gitu kan, wah beda Pak, kos sini sama kos sana beda, sini ada AC, situ nggak ada AC, misalnya seperti itu. Ini ada wifi, situ nggak ada wifi. Kita abaikan hal seperti itu, kita anggap dia sama. Terus ya, apartemen yang di luar, ya, yang berada di luar kota itu atau di jarak yang jauh dari pusat kota, itu kita anggap sebagai variabel exogenous. Artinya dia bukan variabel yang berdampak langsung terhadap model kita, ya. Jadi bukan yang kita amati. Jadi bisa kita abaikan dulu. Jadi apartemen yang di luar tidak kita amati. Apa yang terjadi pada apartemen itu nggak peduli gitu. Mau di sana akhirnya kamar mandi pakai shower gitu ya, pemanas dan seterusnya, kita abaikan karena kita nggak peduli. Karena kita fokus ingin melihat pengamatan kita itu kos-kosan yang dekat kampus misalnya, atau apartemen yang dekat pusat kota. Terus asumsi yang ketiga yang kita pakai ya, jadi ingat ekonomi itu berangkat dari asumsi-asumsi yang kita pakai. Karena ada dua asumsi. Jadi debat itu sama orang, lihat asumsinya, sudut pandang dia dulu dari mana, ya. Nah, kalau orang suka ribut itu ketika definisi berbeda, termasuk kalian kalau udah menikah kayak gitu juga. Sudut pandang laki-laki sama perempuan beda, ya. Laki-laki beda cara lihatnya dengan perempuan, cara menyikapi masalah itu juga beda. Nah, maka kalau kalian baca tuh buku di gender itu ada buku Man for Mars, Woman for Venus. Itu ceritanya penulisnya mau cerai sama istrinya, gara-gara cara pandangnya berbeda. Jadi istrinya ini ketika ada masalah cerita terus gitu, terus suami ngasih solusi, istrinya nggak nanggapin. Jadi cara cewek itu punya masalah dia akan cerita, tapi cowok ini hobinya ingin menampilkan dirinya serba bisa dan hebat. Dibutuhkan itu bukan cari solusinya, tapi dibutuhkan ya. Jadi kalau kalian lihat sudut pandang itu pengaruh terhadap bagaimana bersikap. Nah, cowok beda juga. Cowok ada masalah, biasanya dia jadi bukan karena dia ada apa ya, dia lagi mikir, dia masuk gua istilah. Kalau ada masalah, dia pasangan sama istri yang masalah enggak. Tapi ada yang dipikirkan sama dia masuk gua dulu. Artinya dia jasadnya ada di sana, tapi pikirannya nggak ada sama kalian. Nah, itu ribet juga bisa. Jadi intinya itu ya, sudut pandang itu yang harus dilihat. Jadi ketika membangun konstruksi, di sini kita mengkonstruksikan, ya kita konstruksikan tadi, ingat kita tidak mempermasalahkan bentuknya, anggaplah mirip, identik, tidak ada bedanya. Yang beda cuma jarak. Apartemen di luar itu tidak perubahan-perubahan yang terjadi pada apartemen luar itu tidak terlalu pengaruh terhadap model yang kita amati. Terus di sini ya asumsi ketiga itu ada ya penyewa yang potensial ya, ada banyak penyewa dan ada banyak juga pemilik apartemennya, ya, atau pemilik apartemen atau pemilik kos-kosan. Jadi 3 asumsi ini yang kita pakai ya untuk dalam model kita untuk sementara. Jadi kalian nanti di tahun depan kalau seandainya lanjut di ekonometrika, maka kalian dilatih untuk membangun model-model seperti ini. Oke, nah, ini ada 3 hal yang akan kita coba diskusikan nanti pertama. Ya, kalau seandainya kita tadi asumsikan ya apartemen mirip, terus pertanyaan siapa yang akan nyewa? Nah, yang kedua itu adalah berapa harganya. Yang ketiga itu apakah alokasi apartemen itu ya masuk akal ya. Nah, sekarang yang agak penting ya, kita akan coba lagi ya mengkonstruksi suatu model yang akan menjawab 3 hal tersebut ya. Oke, ada 2 postulat ya, ya mungkin kayak aksioma atau apa ya, satu pernyataan yang kita ya nggak perlu kita debatkan ya, tapi harus kita pasang gitu. Pertama, artinya apa? Dia akan mencari alternatif terbaik dari yang tersedia, ya. Yang irasional itu kita abaikan. Ada orang yang fanatik, gitu ya. Yang fanatik, akhirnya nggak peduli gitu. Padahal yang dia pilih itu nggak bagus misalnya. Karena ada juga tuh yang kayak misalnya partai politik nggak tahu siapapun, pokoknya ini aja lah dipilih. Atau milik presiden, pokoknya ini. Tapi nggak coba ya dengan rasional membandingkan mana yang berkualitas, mana tidak. Gara-gara fanatik saja. Itu kita anggap irasional. Atau yang hobi sepak bola, gitu kan. Tim yang dia dukung sebenarnya isinya pemainnya nggak berkualitas gitu, tapi tim lawan itu lebih berkualitas. Nah, tapi mungkin karena ego dari dulu udah fanatik dengan tim itu, tetap dukung itu aja. Berarti dia pilihannya itu asumsikan orang itu dia bersifatnya rasional. Jadi artinya tiap orang itu akan coba ya memilih alternatif terbaik yang tersedia. Terus ada keseimbangan equilibrium. Harga pasar itu adalah penyesuaian dari permintaan dan penawaran, ya. Jadi harga pasar itu adalah bentuk penyesuaian dari
jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Sampai sini ada pertanyaan dulu dengan model yang kita gunakan? Ada dua. Tidak ada? Kalau tidak, kita lanjut. Silakan ya kalau ada yang bertanya, raise hand atau langsung dipotong saja boleh kalau sampai ini bertanya. Dan ini kesulitan Zoom ini kan terpaksa juga. Saya lagi PowerPoint, terus kalau ada yang mau bertanya, cari-cari lagi siapa sih yang nanya. Jadi silakan aja ya kalau ada yang bertanya, di-cut saja. Oke, kita masuk sekarang bagaimana tersebut. Nah, sekarang kita misalkan ya, jadi barangkali misal-misal aja. Misalkan, nah, jadi apa yang kita misalkan? Ada satu ya, yang paling ya, the most. Ya, ada yang dari sekian banyak ya keinginan untuk membayar. Tapi ada yang tertinggi. Anggap dan itu cuma satu orang ya. Jadi willingness to pay ini adalah kayak gini. Sederhananya saja ya. Kamu mau bayar berapa sih dari barang tersebut? Pasti setiap orang ketika ingin belanja ya, terserah dia mau belanja apa. Ketika dia berangkat dari rumah ya, pasti dia punya dalam pemikiran dia, saya bersedia membayar barang ini sekian. Maka kalau dia orang yang pas-pasan, pasti buat duitnya pas dengan pemikiran dia. Misalnya, kalau seandainya harga ayam itu 50.000, ya, yang dia duga itu 50.000, maka dari rumah dia akan bawa uang 50.000. Ah, berarti keinginan dia untuk membayar untuk satu ayam itu 50.000. Ya, nah, terserah nanti di pasar seperti apa. Sekarang ada satu orang, kita modelkan ya, dalam model kita, ada satu orang yang paling ingin membayar rumah itu, apartemen itu dengan harga 500 per bulannya. Ya, cuma satu orang yang mampu, yang bersedia ketika harga itu 500, cuma satu yang bisa membayarkan. Nah, sekarang ketika harga itu turun, anggaplah dari 490, apakah orang yang punya kesediaan membayar 500 sanggup membayar atau tidak berkali? Sanggup. Sanggup, Pak. Sanggup, Pak. Sama ya tadi ya, dari rumah kita menduga harga ayam 50.000, sampai di pasar 40.000. Ya, sanggup dong. Karena dugaan kita, kita ingin bayar kok dari awal ke harga 50.000. Sama kayak kalian, saya mau kos di Payakumbuh, orang tua punya anggaran sekian, gitu kan. Misalnya 1 tahunnya 2 juta, misalnya, 1 juta. Sampai di sana ternyata harganya 800.000, ya sanggup nggak turun 450 ya. Sekarang kita asumsikan ada 2 orang yang mampu sekarang. Yang tadi awalnya 1 orang 500 tadi bisa, terus ada orang yang tadinya 3 orang yang ingin juga mengeluarkan uang dengan harga 450. Sini kita melihat suatu konstruksi bahwa ketika harga itu turun, coba lihat ya, dari 500 permintaannya naik dari 1 menjadi 2. Ya. Jadi ada ketika harga itu turun, maka permintaannya itu terjadi kenaikan. Nah, ini yang kalian diajarkan ya dari SMA ya, permintaan dengan harga itu adalah ketika meningkat. Dan sebaliknya ya, ketika harga itu naik, maka permintaannya akan turun. Nah, sekarang kita coba bikin dia secara grafik. Nah, ini jadi kalau ingat lagi, kemarin kita sempat menyinggung ya, kasus hujan sama sakit. Mana penyebab sama mana akibat kemarin kan saya katakan. Kalau kita katakan dia penyebab, maka harusnya secara grafik dia ada di garis horizontal. Dan jadi akibat itu harus berada di garis vertikal. Nah, kalian lihat di sini. Di sini kita melihat bahwa harga adalah penyebab. Jika harga itu turun, maka naik permintaannya turun. Nah, kalau begitu harusnya P ada di mana? Horizontal atau vertikal? Coba lihat. P di sini adalah sebagai penyebab, sedangkan akibat ada di Q. Sehingga kalau penyebab, dia ada di garis horizontal atau di vertikal. Ada ingat? Minggu lalu kita sempat nyinggung. Penyebab horizontal, Pak. Horizontal. Akibat ada di Vertikal, Pak. vertikal. Berarti harusnya P ada di harusnya ada di horizontal. Sedangkan Q harusnya ada di vertikal. Ya, nah, kalian akan saya terangkan sedikit. Ini pernah anak saya dulu pas kuliah S1 nggak ingat, nggak peduli saya. Bikinnya kurva yang dari terangin buku kan. Cuman pas waktu S2 ada anak statistik dari IPB pas sama-sama kuliah, dia nanya protes, kok grafiknya aneh ya? Karena kalau grafik yang kita pakai kan gini, padahal kita mengatakan bahwa kalau penyebab dia harusnya ada di horizontal. Tapi di sini malah kebalikan. Ya, ini kalian kalau bisa ikut lomba ya, ikut lomba debat ekonomi. Tiap kampus ada lomba ya, nanti kalian coba ikutlah. Kan lumayan dapat kalau lomba itu ya, yang diincar. Kalau bahasa kerennya ya apa ya, bahasa munafiknya lah.
pengen mengembangkan diri dan seterusnya, ingin aktualisasi dan seterusnya. Tapi yang bahasa yang lainnya yang tidak munafikan adalah kalian bisa jalan-jalan, dibayarin kampus itu kan gitu. Bisa datang keluar kota itu kan, yang kita belum tahu kota itu ada di mana, dikasih tiket sama kampus. Ikut lomba. Ya, sekarang dengan COVID mungkin masih Zoom ya. Tapi kalau udah selesai COVID ini, kalau ada lomba, sana saya ikut. Kalau bahasa itu munafiknya biar aktualisasi lah. Kenal sama teman luar dari Sumatera Barat. Tapi kalau bahasa yang tidak munafiknya, ya lumayan jalan-jalan dibayarin sama kampus kan. Nah, ikutlah lomba. Nanti kalau bisa ya, konstruksikan hal seperti ini. Banyak yang tidak tahu ya. Bentuk ini harusnya ini adalah bentuk yang salah. Nah, di sini kita harus tahu siapa yang bikin salahnya. Ada namanya ahli namanya Alfred Marshall. Ya, dia kalau secara kemarin kita sempat nyinggung ya, klasik, terus ada Keynes, terus ada neoklasik, terus ada neo-Keynes. Nanti kan kayak lagi ambil ya, sejarah pemikiran ekonomi. Marshall ini masuk pada neoklasik, dan dialah punya dosa terbesar bagi kalian yang benci dengan matematika, karena dialah tokoh pertama yang memasukkan matematika ke dalam persamaan ekonomi. Jadi kalau kalian yang selama ini pengen ya berkuliah, sengaja ambil prodi ini dengan asumsi tidak ketemu matematika, benci hitungan, ternyata banyak hitungan, tokoh yang harus kalian salahkan, Alfred Marshall. Dan dia pun punya dosa yang lain terhadap orang yang suka dengan matematika. Ketika dia bikin kurva, salah si Alfred Marshall. Dia dosanya sama orang yang ahli matematika ada juga, karena dia salah. Karena harga ini yang mempengaruhi kuantitas. Akibatnya, dia melihat ketika barang itu sedikit, harga naik, ketika barangnya banyak, harganya turun. Nah, itu dipakai sama dia. Tapi yang ekonomi modern, ya, akan diminta sama orang, sanggup nggak dibeli? Bukan kuantitas. Ya. Jadi dosanya si Marshall tuh dua ganda tuh, sama yang benci sama matematika, sama yang suka dengan matematika, dosanya dua. Nah, kalau kalian pakai buku Alpaciang ya, di OD, terus ada di matematika ekonomi, CP. Jadi ada beberapa buku yang coba meluruskan ya kesalahan yang telah mengakar itu. Tapi biasanya buku nggak populer. Oke lah, biar nggak aneh gitu ya, kita pakai buku yang populer. Tapi kalian harus tahu salahnya di mana ya, bahwa kita pakai P sebagai vertikalnya, sedangkan horizontal Q. Walaupun kalian tahu kesalahan di mana. Tapi ini bisa dibenarkan nanti di materi lanjutan, kita gunakan di teori mikro 1 juga yang dibalik. Jadi fungsi demand-nya kita balikan, bahwa kita menganggap Q sebagai penyebab, bukan P sebagai penyebab. Oke, itu sebagai pengenalan saja ya. Bagus kalian, oh ya nanti kalau seandainya saya debat, saya tahu nih akar permasalahan itu. Bangun model dari supply-nya atau penawaran. Di sini kita melihat bahwa masalah waktu itu yang akan kita timbulkan. Jadi tadi saya sudah ingatkan ya pas kita sesi pertama tadi bahwa di ekonomi yang didebatkan itu bukan masalah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi dalam apakah ada variabel ya, kuantitas kalau seandainya mau dikatakan seperti itu. Tapi kalau bahasa lainnya adalah variabel kita ada nggak yang tetap. Kalau dia tetap, maka itu masih kategorinya di jangka pendek. Maka kalau nanti di mikro lebih lanjutan ya, kita akan melihat variable cost itu hanya akan muncul, fixed cost itu hanya akan muncul di jangka pendek saja. Jadi biar tetap ya, kalau kalian total cost itu kan di pengantar mikro kan diajarkan total cost atau TC, di SMA juga sama ya, TC itu sama dengan fixed cost, VC, ditambah variable cost, VC. Kan? Nah, kalau semuanya sudah menjadi VC semua, variable cost, maka di sanalah kita sudah masuk kepada jangka panjang. Sedangkan kalau seandainya masih ada yang tetap, yang tidak berubah, maka kita namakan dia di jangka pendek. Nah, di sini kita melihat bahwa ya, apartemen itu kan kita lihatnya ketika orang tuh akan bikin apartemen, itu nggak segampang atau secepat yang kita duga. Pasti pembebasan lahan dulu, gitu kan. Nah, nanti ada izin ini, izin itu, dan seterusnya. Terus dibangun. Bangunnya juga nggak 1 hari jadi kan. Kalau seandainya bikin apartemen yang bertingkat-tingkat itu ya bikin pondasi lebih dalam dulu kan. Nanti bikin ya sampai atas lah gitu, kalau sampai mau bikin bertingkat-tingkat. Jadi butuh waktu. Nah, maka di sini kita asumsikan jumlah apartemennya itu tetap. Karena kita mengasumsikan jumlah apartemen tetap, maka kita katakan kita asumsinya jangka pendek. Bahwa jumlah apartemen di sini kita asumsikan tetap ya. Untuk mempermudah asumsi kita ya. Nanti kalian akan diterangkan bagaimana kalau seandainya variabel yang kita asumsikan tetap itu berubah. Tapi untuk sederhana kita asumsikan tetap. Kita tetapkan, anggaplah kita sebut itu 100 ya, 100 apartemen atau 100 kamar lah, 100 kamar yang tersedia. Maka kalau kita bikin secara grafik ya, karena Q-nya tetap, maka di sini 100, sedangkan harga tidak turun, maka di sini bentuknya akan bentuk vertikal. Nah, ini kalau kalian nanti di teori makro akan terpakai. Ini sih klasik nanti.
bahwa bentuknya di jangka panjang, kalau kata klasik, sebenarnya supply itu jumlah barangnya tetap saja. Jadi kebijakan menambah atau mengurangi jumlah uang itu cuma akan menaikkan harga saja. Itu yang dipakai oleh klasik. Ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dulu? Enggak. Oke, kita akan coba terangkan dia secara gabungan nanti. Ya. Nah, sekarang kita asumsikan keseimbangannya. Bagaimana pasar yang kompetitif? Keseimbangannya. Kalau seandainya harga sewa itu murah, ya, maka permintaan akan naik. Ya. Permintaannya akan melebihi dari kesediaan barang tersebut. Maka harga itu akan naik. Ya. Karena harganya murah. Jadi orang pengen beli nih, atau pengen sewa. Banyak orang yang nyewanya karena harga murah. Sama aja nih, saya kalau pilihan nyewa atau beli rumah, tapi kalau seandainya sewa rumahnya lebih murah, ya, apa sih lebih murah? Cuman gara-gara harga sewanya sama dengan nyicil rumah, saya milih nyicil rumah aja lah. Karena daripada saya ngabisin duit untuk bayar sewanya, tapi semua orang akan seperti itu. Kalau seandainya harga yang murah, pasti orang akan berbondong-bondong untuk memilihnya, ya, memilih untuk memilikinya. Nah, di sini adalah ketika accept, ya, ada terjadi kelebihan, permintaan melebihi dari barang yang tersedia, maka yang terjadi adalah harga akan naik. Nah, tapi yang lanjutannya, kalau seandainya harga itu naik atau tinggi, ya, maka kuantitasnya diminta itu akan sedikit dibandingkan kuantitas yang tersedia. Maka di sini kita akan melihat harga itu akan turun. Oke, kita coba lihat secara grafik, ya. Sebelum masuk grafik. Nah, satu lagi, ya. Sama dengan kalau dia titik keseimbangan, ya, akan sama dengan kuantitas yang tersedia. Jadi di sini harga tidak bisa naik lagi dan tidak bisa turun. Maka kalau seandainya kita bikin grafiknya nanti, ya, secara kompetitif equilibrium keseimbangan akan seperti ini, ya. Disinilah titik yang berpotongan itu tidak bisa di bawah itu, ya, karena itulah titik keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah ketika permintaannya sama dengan 100, ya, kan yang meminta ketika harga sekian yang mampu, ya, mengambil 100 kamar adalah beberapa orang nanti, ya. Titik ini, ya, ini kurvanya masih di atas titik keseimbangan, ya. Di sini kita melihat bahwa yang mampu atau bersedia membayar apartemen yang berada di dekat tadi, lokasinya dekat kota atau di pusat kota. Sedangkan yang di sini, yang dia punya keinginan kemampuan dia membayar itu berada di bawah harga keseimbangan, itu adalah orang-orang yang tidak akan mampu untuk menyewa, dia akan beralih mengambil apartemen yang jauh gitu. Nah, sama saya kalau sampai di Payakumbuh, di pusat kota itu mahal gitu kan, tanahnya udah mahal. Dan gampangnya adalah cari yang pinggiran gitu kan, perbatasan gitu. Udah mau dekat ke 50 kota. Maka pilihan seperti itu. Kalau nggak sanggup, dan willingness to pay saya untuk membayar rumah yang berada di pusat kota, udah pilihannya adalah cari yang agak jauhan. Jadi orang-orang yang mampu adalah orang yang ketika posisinya willingness to pay-nya itu berada di atas keseimbangan. Sedangkan kalau berada di bawah keseimbangan itu tidak akan mampu. Pilihannya adalah beralih ke kos-kosan atau apartemen yang jauh. Nah, sekarang itu terjawab, ya. Siapa yang akan memilih apartemen yang kan? Jawabannya adalah orang yang memiliki willingness to pay yang tertinggi. Nah, intinya adalah di atas keseimbangan, ya. Terus siapa yang akan menyewa kos-kosan atau apartemen yang berada di lokasi yang jauh? Itu adalah yang willingness to pay-nya ya rendah, ya. Maka kalau seandainya kita bicara alokasi dari pasar persaingan sempurna, maka kuncinya nanti adalah di willingness to pay-nya, ya. Karena inilah indikator keseimbangan nanti. Sip. Nah, tadi kalau kita konstruksikan model kita, ada endogenous, ada exogenous. Adanya exogenous di model kita, yaitu adalah harga kos-kosan atau apartemen yang jauh. Jadi kita nggak peduli kan, kita nggak memasukkan dia dalam model kita. Terus ada quantity apartemen yang dekat. Ya. Tadi kita asumsikan apartemennya jumlahnya tetap saja 100. Ya. Jadi kita nggak mempertimbangkan ada perubahan dari dia. Terus yang lain adalah kita tidak mempertimbangkan pendapatan. Kita nggak mempertimbangkan, ya, berapa sih pendapatan si penyewa ini. Nah, sekarang kalau seandainya kita ingin coba suatu model, ya, kita bikin dia menjadi lebih sedikit nyata, gitu ya. Sama kayak apa, ya, kalau seandainya kalian tahu, ya, cara bikin animasi itu kan dari kumpulan gambar-gambar, ya. Kalau kalian lihat film kartun itu hasil dari sekian gerak gambar yang dibikin sama animatornya. Nah, kalau seandainya pengen nonton gambarnya saja, oke, cukup, gitu kan. Tapi kalau kalian ingin dapat seperti film, ya terpaksa harus menambah suatu hal usaha yang lebih keras, ya, agar dia menjadi lebih realita. Sama kayak gini, ketika kita dengan analisa tadi saja udah cukup, ya, kita udah bisa menyimpulkan pengaruh harga. Jadikan model ini agak realita lagi, lebih nyata, gitu ya.
Maka kita coba asumsi-asumsi yang tetap tadi kita rubah sedikit-sedikit. Nah, kita asumsikan sekarang bagaimana kalau seandainya harga kos-kosannya berubah. Kos-kosan luar ya, yang di luar kota itu, terus kuantitasnya berubah. Nah, yang lain kalau seandainya pendapatan berubah. Nah, sekarang kita coba ya, misalkan harga kos-kosan yang atau apartemen yang berada di luar itu terjadi kenaikan, ya, maka yang logikanya kan kita melihatnya cuma apartemen kita di dalam kota saja. Sekarang kalau seandainya kita coba lihat sudut pandang, ya, kalau seandainya harga kos-kosan atau apartemen yang lokasinya jauh itu naik, menurut kalian apa pengaruhnya terhadap kos-kosan yang dalam kota? Tadi ya, kenapa seseorang tuh memilih kosannya jauh atau apartemennya jauh tadi? Kenapa? Karena harganya kemahalan ya. Ya, Pak, harganya kemahalan. Karena harganya di dalam kota mahal. Nah, sekarang bagaimana kalau harga di luar kota jadi mahal, atau di luar lokasi yang jauh itu jadi mahal? Kira-kira apa yang terjadi pada konsumen? Konsumen akan pindah ke dalam kosan yang dalam, Pak, karena harganya sama-sama. Ya, sama aja kan. Kalian kalau seandainya sama saja, mendingan saya dalam kota, tinggal ke kampus, atau dalam dekat kampus tinggal jalan kaki, atau ke pasar tinggal jalan kaki. Ya, logikanya dengan seperti itu. Ketika harga di luar itu naik terlalu besar, ya, maka si konsumen itu akan memilih ya apartemen yang berada di dalam kota. Berarti banyak dong orang yang ingin mengambil apartemen dalam kota. Ya, Iya, Pak. nah, Kalau harga yang di luar kota tinggi juga. Oke. Maka yang terjadi ada di sini kata kuncinya adalah demand for close apartment increase. Artinya keinginan seseorang untuk memiliki apartemen yang dalam kota itu akan meningkat. Nah, kalau seandainya baca grafiknya ada namanya Redwood shift. Nah, dia jadi apa ya? Kalian lihat bagaimana pengaruh variabel exogenous dalam suatu grafik. Kalau dia endogenous, berarti kalau seandainya P sama Q, kita bicara harga ya sama permintaan apartemennya, berarti kita cuma bicara harga apartemen itu saja yang akan kita amati. Ya, kalau seandainya dalam kota, berarti harga apartemen dalam kota. Dari pengamatan kita, itu harga apartemen di luar kota berubah, itu dia exogenous. Kalau P dalam kota yang berubah, itu nanti kepada grafik dia istilahnya move, ya, pindah dari tadi ya. Nah, kalau saya seret harga apartemen itu, jadi kan kita udah belajar kan masalah kayak gini kan. Terus apartemennya di sini, maka di sini akan bertambah. Karena yang berubah itu harga apartemen yang kita amati. Ya. Tapi kalau di luar yang pengamatan kita ini berubah, ya, apartemen yang di luar, berarti sebagai variabel keluarnya tidak menjadi bisa bergeser ke kanan atau dia geser ke kiri. Ya, nah, kalau ISLM, IS gitu ya, makro ya, apa saja variabel IS itu. Kalau yang berubah R dan siapa nih Y. Nah, kalau itu yang berubah di luar ini R sama Y, maka itu akan geser kurva IS. Kita masuk ke sini lagi. Karena tadi kita mengatakan ya bahwa yang terjadi itu adalah di luar exogenous kita, itu terjadi kenaikan, maka permintaan apartemen di dalam jadi bergeser kurva itu bergeser ke kanan. Akibatnya apa? Akan terjadilah kenaikan harga di apartemen yang di pusat kota. Jadi coba lihat ya perubahan dampaknya karena variabel luar pengamatan kita berubah. Kita mengatakan kalau seandainya harga apartemen di luar kota itu naik, jadi kalau kalian lihat penelitian harga naik ya, maka berubah itu permintaannya naik nih. Nah, coba berubah. Misalnya, oh ya, jangan-jangan karena ada harga apartemen di luar kota yang berubah. Ya, kita akan terjadi shift ke kanan, pindah ke kanan yang jadi garis. Kita ingat keseimbangan itu adalah ketika kurva kondisi awal, ya, perpotongannya ada di atas ini. Bahasa lainnya terjadi kenaikan harga. Ya, jadi tingginya permintaan itu akan meningkatkan terjadinya peningkatan harga. Jadi kalian bisa nanti cari tahu ya dalam kehidupan ini, kok bisa ya kemarin yang lagi hangat, yang di apa? Tahun lalu tuh masalah masker. Harga masker tuh biasanya 2.000 ya, tiba-tiba bisa jadi 10.000 bayangin. Satu masker. Tahun lalu. Tahun sekarang udah turun. Tahun lalu sampai 10.000. Tidak mau pakai masker, sekarang pakai masker semua. Ketika banyak yang meminta, maka harga akan menjadi naik. Di sini ada breakroom, ada breakroom. Coba. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Nah, kalian bisa juga aplikasikan kepada nanti ilmu mikro ini dasar ya, bahwa kalian bisa nyamplok kepada materi apa saja nanti. Fondasi awal itu ada di mikro.
baik di makro sekarang ya, makro sekarang pendekatannya pengen melihat dari sudut mikro. Kalau kalian teori makro 2. Kalau di makro kan idealnya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah sama pasar luar negeri ya, ekspor impor. Kalau kalian pakai buku Sanjay nanti di teori makro 2, dia akan melihat konsumsi itu dengan sekarang ini pelajaran kita yang TMIK 1 ini. Kita sampai UTS akan banyak menyinggung tentang perilaku konsumen. Nah, nanti setelah UTS ya, walaupun sebelum UTS sedikit kita ulas tentang produsennya atau sudut pandang investasi nanti kalau seandainya di makro. Ya, jadi ilmunya akan banyak kepakai. Kalau kalian ingin belajar tenaga kerja, ekonomi tenaga kerja juga sama seperti ini, ya. Bagaimana cara mau meningkatkan gaji, ya? Kalau kalian ingat, kalian kalau di pasar tenaga kerja, tamat dari UNAD, kalian ada di sudut permintaan atau penawaran? Kalian ada di permintaan atau penawaran. Kalau kalian tamat dari UNAD, terus mau cari kerja, kalian ada di permintaan atau di penawaran? Permintaan, Pak. Permintaan tenaga kerja, Pak. Itu salah kalian. Apakah kalau seandainya permintaan sini gaji ya, sini jumlah tenaga kerja. Kalau gajinya tinggi, kalian akan meminta pekerjaannya sedikit atau banyak? Kalau kalian sebagai permintaan. Kalau gajinya tinggi, berarti nggak mau dong kerja? Mau, Pak. Mau. Kalau gitu kalian bukan di permintaan, kalian di penawaran. Permintaan itu perusahaan. Perusahaan meminta kalian. Oh nggak, kerja di sini dengan gaji sekian. Yang kalian lakukan adalah penawaran. Karena logikanya adalah kalian akan semakin mau menawarkan pekerjaan ketika gajinya naik, tapi ketika gajinya turun, kalian tidak terlalu tertarik untuk menawarkan jasa kalian ke perusahaan tersebut. Nah, kalau seandainya kita anggaplah kalian ada di vertikal seperti ini ya, asumsinya ada pesaing lain ya, kalian sebagai orang yang paling dilirik, ya kalau mau naikin gaji gampang ya, bikinlah bagaimana kalian diburu ya, dicari, diminta sama perusahaan-perusahaan. Perusahaannya banyak, nggak cuma satu orang, nggak satu perusahaan ya. Mungkin ada 10 perusahaan yang ingin mempekerjakan kalian, ya, caranya adalah ya siapa yang mau berani gaji saya tinggi dong. Ya, caranya kayak gitu, bisa dipakai ya. Jadi logika ekonomi ini bisa kalian gunakan di mana saja. Kalau gitu bagaimana cara dong? Ya, mungkinlah kalian sebagai punya skill-skill yang itu langka dimiliki orang gitu kan. Yang kalian cuma ada di dunia ini cuma kalian sendiri. Kalau dia yang zaman kalian kan yang generasi Gen Z ini kan mainnya Instagram, TikTok gitu kan. Ya kalau centang biru itu kan Instagramnya sekali endorse bisa jutaan kan. Nah, berarti dia banyak diminta sama orang untuk endorse-nya. Nah, ya harga bisa naikin, pasang harga tinggi. Saya baru tahu juga kemarin lihat di YouTube ceritanya ada yang pengen sewa Justin Bieber untuk ngucapin selamat ulang tahun pada pacarnya. Ternyata harganya lumayan mahal katanya. Untuk sekian detik ya Justin Bieber itu untuk mau ngucapin selamat ulang tahun itu bisa miliaran. Hitungan detik ya. Sama kalau kalian lihat atlet sepak bola itu yang udah centang biru, atlet sepak bola yang internasional itu juga sekali endorse miliaran. Nah, logika itu bisa dipakai ya. Bisa kita lihat, oh ya, kalau gitu bagaimana meningkatkan ya harga kita ya. Carilah kita jadi diburu ya, bukan memburu. Kalau kalian memburu ya harganya harga pasaran. Kalau kalian yang jadi orang yang paling dicari, maka harganya akan ya naik lah. Oke, kita lanjut. Udah jam 12 ya, nanti kita batasi sampai zuhur saja. Intinya materi kita udah banyak kita diskusikan tadi di sesi pertama. Ini saya akan menerangkan ya secara pendekatan yang varian. Oke, sekarang kita coba mungkin asumsi lain. Ya, asumsi lain yang akan kita coba adalah bagaimana kalau seandainya tadi ya kita kan menganggap apartemennya ditawarkan ya cuma 100. Sekarang bagaimana apa terjadi adalah karena jumlah barangnya semakin banyak, maka penawarannya meningkat, harga akan turun ya. Jadi kalau seandainya kita bikin grafiknya, yang berubah tadi apa? Permintaan atau penawaran? Coba ingat tadi ya, yang berubah asumsi kedua ini sekarang adalah jumlah apartemen bertambah. Jadi supply-nya meningkat. Berarti yang berubah kurva permintaan penawaran? Penawaran. Penawaran.
Kalau kurva penawaran bertambah, dia akan geser ke kanan. Barang di sini dari 100 meningkat dengan angka tertentu akan turun ke bawah. Dengan logika yang sama, kalian juga bisa, ini kan contoh yang dibukukan cuma satu gitu ya. Bagaimana kalau seandainya penawarannya berkurang, harga gimana? Semakin tinggi. Oke, semakin tinggi. Nah, sekarang kalau seandainya begitu, kalau kalian ingin jadi apa ya? Kalau sebagai pedagang misalnya, terus ingin harga-harga meningkat, caranya gimana? Kalau seandainya kalian pedagang, anggaplah pedagang di pasar ya, terus udah gimana caranya agar kalian bisa ya, kalau seandainya kalian tahu dengan cara logika seperti ini, gimana caranya? Kalau kalian ingin Permintaan harus bertambah, Pak. Permintaannya, apalagi? Nah, kita kan lagi lihatnya di sini, kurva ini yang kita tentang. Permintaan oke, tadi kasus tadi. Kalau sekarang kalau seandainya kita sebagai pedagang pasar itu bisa menaikkan harga. Kurangi jumlah barang, Pak. Nah, nih si Alfi nih pasti udah apa nih, udah mahir dia. Bandar di pasar curiga saya. Ini timbun sama pedagang pasar. Nah, kalian lihat kenapa nanti harga ya kalau kita lihat di Lebaran atau bulan puasa, menjelang puasa itu pasti harga naik. Selain dengan kasus Meli tadi kepabukuan yang banyak, tapi di saat bersamaan pedagang pasar itu juga melakukan satu hal yang dilakukan yang terlarang, itu menimbun barang, ya, simpan barangnya agar harga-harga itu meningkat. Nah, ini yang dipakai juga oleh produsen negara ya, negara penghasil minyak. Bagaimana caranya agar harga minyak itu bisa naik? Nah, maka kalau kita lihat di OPEC, negara OPEC ya, penghasil minyak itu yang dilakukan sama dia itu adalah produksinya disepakati. Kita bikin produksi minyak sedikit saja, ya, agar minyaknya sedikit, harga jadi naik. Ya, jadi aplikasi banyak ya bisa digunakan kemana-mana nanti yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang yang asumsi yang ketiga, sekarang bagaimana kalau seandainya pendapatannya naik? Ya, kalau pendapatan naik, maka kemampuan atau keinginan seseorang untuk membayar itu akan meningkat. Anggaplah tadi ya, mungkin si Endah kayak beli ayam 50.000, tapi pas penghasilan dia naik, ya mungkin dia bisa punya ekspektasi yang lebih tinggi ya. Kalau kalian apa yang lagi booming, Master Chef. Aku bilang ke Master Chef. Ismaili penontonnya apa Lord Adi ya. Dia punya modal sedikit 1,5 juta untuk berangkat ke Jakarta itu. Jadi pas sampai kalau harus belanja di mall ya nggak sanggup. Tapi kalau seandainya dia punya bekal lebih banyak ya pasti bisa dong. Nah, jadi artinya ketika pendapatan itu kita dorong naik ke atas, maka ya willingness to pay-nya bisa. Jadi kalau kalian datang ke mall-mall Jakarta itu, saya suka heran-heran juga tuh. Main ke salah satu mall Jakarta, lihat harga baju sekian juta. Saya mikirnya siapa yang mau beli? Oh, ternyata banyak juga. Bisa bikin toko di mall dan tetap ada, berarti kan dia ada yang beli, berarti kan logikanya. Berarti ada juga orang-orang yang mau mengeluarkan uang jutaan untuk beli bajunya. Ya itulah kita lihat ternyata yang mampu ya mas segmennya orang punya duit banyak itu kan. Sama gitu. Ketika income willingness to pay-nya kan, ya gaya hidup akan meningkat gitu ya. Sanggup dia. Nah, di sini kasusnya kalau seandainya apartemen itu dalam kota ya, terus gaji kita naik ya daripada capek-capek ya kalau yang tinggal Jakarta itu kan biasanya kalau gajinya nggak mencukupi untuk sewa atau beli rumah di pusat kota ya udah pinggir kota, tinggal di Bogor, tinggal di Bekasi, Depok dan seterusnya. Nah, kalau dia punya jadi jutawan ya pasti ya kayak si Raffi Ahmad ya bisa tinggal di Jakarta itu kan satu komplek yang dia punya kan. Jadi karena income-nya naik tinggi jadi bisa willing to pay. Nah, ketika pendapat mengeluarkan uangnya bisa meningkat juga, kan demand ya permintaan ya itu akan meningkat. Nah, sekarang jadi kalian harus lihat istilah-istilahnya, ada upward atau rightward, ini sama aja, geser. Kalau upward berarti geser ke atas, gitu kan. Kalau rightward berarti geser ke kanan. Ya, tapi gesernya sama, atau bisa ke kanan atau ke kanan atau ke atas sama. Posisinya di demand ya. Akibatnya apa? Ketika demand itu meningkat, maka harga-harga apartemen di dalam kota itu akan meningkat juga. Dia akan seperti ini. Ya. Oke. Jadi ketika income itu meningkat, maka permintaan yang akan meningkat, akibatnya harga akan meningkat. Oke. Nah, kalau kalian banyak ya bisa digunakan kayak gini. Nah, harga-harganya bisa berubah. Oke, kita coba lanjut ke yang lain biar kita hemat waktu ya. Ini pajak kalau seandainya pemerintah kota ya, Pemdanya mau ngasih pajak terhadap pemilikan apartemen di apartemen yang dekat sama apakah ya pajak itu akan dilimpahkan ya, maka sampai tidak berubah pajak tidak nggak fungsinya sini andanya nggak ada situ ya nggak akan berdampak. Harga supply ada dampaknya, market demand juga nggak ada dampak karena yang kena pajak bukan kalian
bukan yang minta. Maka di pasar persaingan sempurna keseimbangannya pajak itu tidak berdampak ya. Oke, harga sama jumlah kuantitas apartemen ya itu tidak berubah. Terus yang terakhir ya, si pemilik apartemen itu akan menanggung semua pajaknya. Ya, kita coba lanjut. Ada 12 ya. Ini beberapa kompetitif. Bisa nanti bicara diskriminasi ya. Terus ada lagi ya, competitive market subject to rent control. Mungkin yang sebelum terakhir ya, kalau kita lihat secara bentuk ya, bagaimana konstruksi yang akan kita gunakan untuk pasar kamar tadi, cuma satu orang mungkin. Berarti dia monopoli ya. Kalian tahu pendapatan dari si pemilik apartemen itu adalah berapa harga apartemennya, ya, harga sewanya dikali dengan kamar yang tersewa, ya kan? Jadi revenue atau pendapatan dari pemilik apartemen itu sederhana adalah berapa harga apartemen dikali dengan berapa kamar yang tersewa. Nah, si monopoli itu kan bingung, saya mau ngasih harga berapa? Prinsipnya adalah kalau harga itu mendekati 0, ya, kalau harganya 0, maka pendapatannya ada berapa? Kalau kalian gratis, kalian sendiri yang miliki. Terus digratiskan, berapa pendapatan kalian? 0. 0, nggak ada apa. Kamar penuh, tapi nggak ada pendapatannya, karena digratiskan kan. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya harganya ketinggian? Sewakan 100 juta misalnya sebulan, ada nggak nyewa? Nggak ada. Jadi ketika harga terlalu tinggi, nggak ada pendapatannya. Kalau harga terlalu rendah, itu juga nggak ada pendapatan. Nah, solusi dari si monopoli itu adalah dia akan memasang harga yang ya menengah lah, yang fungsinya adalah untuk memaksimumkan pendapatannya. Ini akan kita dalami nanti di teori kedua ya, yang seperti ini. Nah, ini logikanya adalah tawarkan itu akan meningkat terlalu tinggi, sedangkan pendapatan kita rendah karena P kali Q kan dari total revenue. Tapi kalau seandainya harga kita tinggikan, permintaannya sedikit panjang, kecil, luasnya kecil. Nah, solusinya Pak, kalau ingin diperbesar ya, P kali Q kita ya pasanglah harga yang menengah. Memproduksi ketika jumlahnya sama dengan pasar persaingan sempurna. Ya. Yang terjadi adalah kalau seandainya kita punya kamar itu 100, tidak 100 kamar itu yang disewakan. Ya. Maka di sini akibatnya apa? Terjadilah ada beberapa kamar yang kosong, atau beberapa apartemen akan kosong. Karena si monopoli, Pong ya, willingness to pay yang ini, dia cuma ingin mengambil willingness to pay yang di sini saja. Nah, di sini adalah kalau seandainya si monopoli itu punya kemampuan ya, mengetahui dengan pasti berapa willingness to pay tiap individu itu. Maka dia bisa nanti menerapkan, ini kehebatan monopoli ketika dia bisa perfect diskriminasi. Syaratnya adalah dia harus tahu persis berapa keinginan orang tersebut mengeluarkan uang untuk barang ini. Ya. Kalau dia tahu, oh ada nih yang 500, ada nih satu orang, udah, tawarkan 500. Wah, kayaknya 450 ada 2 orang yang bersedia nih. Nah, tawarkan juga 450. Ya. Nah, di sini kalau seandainya syaratnya ya, perfect diskriminasi ini terjadi, syarat pertama ya, monopoli ini mengetahui setiap willingness to pay dari individu permintaan itu. Jadi dia bisa nanti menerapkan ya, pasang harga 500 untuk satu individu, ada yang 450 untuk individu lain, ada yang 475 untuk individu lain, ya, ada yang lain seterusnya sampai di bawah. Nah, nanti pelajaran ini akan kita dalami ya di teori mikro 2. Sederhana adalah aplikasi ini ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti ya kalau dia nanti tingkatan diskriminasi itu ada 3 tingkatan ya. Ada yang tingkat pertama, tingkat kedua, sampai tingkat ketiga. Yang dilihat nanti contoh aplikasi tersederhana adalah ada kalau kalian belanja beli 1 dapat 2 ya. Pengennya dia mendorong kalian bisa beli barang ini print ya. Atau ada juga yang apa? Yang harga mahasiswa sama harga umum. Itu contoh diskriminasi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau tiket anak-anak sama tiket untuk dewasa beda harganya. Kalau di pesawat kan ada kayak gitu juga tuh ya. Atau kalau nonton datang ke wahana permainan ada seperti itu juga. Harga untuk yang dewasa berbeda dengan harga untuk anak-anak. Tiket untuk anak-anak beda, harganya lebih murah, sedangkan harga yang besar yang dewasa lebih mahal. Itu contoh-contoh diskriminasi yang kita temukan dalam kehidupan. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Ini waktu kritis biasanya. Kalau kayak gini saya tanya waktu udah mau istirahat, prinsipnya jangan banyak tanya biar nggak lama gitu kan. Biasanya nanti dibully ya, temannya. Lu nanya sih jadi lama. Tapi tetap lah, saya formalitas akan menanyakan. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak,
saya rasa cukup gitu kan, karena kita banyak diskusi tadi di sesi pertama. Saya usahakan akan konsisten seperti itu. Kita buka forum sesi tanya dulu, diskusi di sesi pertama, nanti di sesi kedua saya terangkan bukunya. Terus di minggu depan tetap rangkuman lagi tetap saya cek, kalian rangkum yang bab 2-nya di bukunya si Varian ya. Tentang bab 2 itu kan tentang budget constraint ya, untuk buku Varian. Nah, silakan nanti kalau saran saya, kalau seandainya kesulitan dengan buku Variannya, lengkapi saja dengan buku pengantar. Itu kan udah berbahasa Indonesia ya, kalau pengantar. Ada buku Menkyu, itu ada terjemahan sepengetahuan saya. Ada bukunya si Kaizenberg, itu juga bisa dipakai. Nah, tapi itu masih tahapan ya, mungkin kalian akan bisa terbantu kira-kira ya 40-50%. Sisanya harus dibaca lagi dengan buku Varian. Agar kalian nanti di minggu depan tidak nunggu saya tembak dulu ya, karena tadi ya, kalau mau lihat ya, saya tadi sambil nyatat-nyatat sebenarnya. Nih, ya kalau kalian lihat ada beberapa yang saya nilai kan, tenang kalian udah dapat nih kali ya, kecatat juga. Saya kasih nilai 100 untuk yang satu kali aktif, terus yang kedua, seterusnya akan saya tambah 100 batas. Maka di minggu depan prinsipnya inisiatif dulu, ya, daripada kalian nggak kebagian. Kalau seandainya saya buka ruangnya, kalau seandainya orang tersebut aktif ya minggu depan ya saya isi lagi. Kalau seandainya diam-diam lagi baru rollingnya adalah saya tunjuk yang belum ditunjuk. Tapi kalau minggu depan yang udah aktif hari ini dan bertanya aktif lagi di sana, di minggu depan semakin bagus nilai kalian. Cukup membantu nabung nilai ya.